Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika bunda mencoba mengikhtiarkan suami bunda yang sering selingkuh dan susah lepas dari pelakor, dan bunda sudah melakukan pendekatan yang sesuai, nah ini biasanya sedikit banyak pasti ada perubahan-perubahan dalam diri suami. Setidaknya ini yang biasa dialami oleh klien-klien yang saya bimbing setelah melalui proses ikhtiar selama kurang lebih 1-2 bulan. Nah, hanya saja kadang-kadang perubahan positif ini itu munculnya bisa stabil, tapi juga bisa naik turun. Ya, kadang suami lembut, tapi kadang kumat kasarnya. Kadang lama di rumah, tapi kadang juga balik keluyuran lagi bareng pelakor. Dan ya ini wajar, namanya juga proses ikhtiar ya bunda. Nah tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kalau suami bunda ini selingkuhnya udah bertahun-tahun. Itu dia udah mau berubah dikit-dikit dalam 2 bulan aja udah bagus banget loh bunda. Bahkan kalau semisal nih suami itu sadarnya butuh waktu 1 tahun aja, itu juga udah bagus. Apalagi biasanya nih klien-klien saya itu ada yang nggak sampai 1 tahun itu sudah mulai ada perubahan positif dalam diri suaminya. Cuman ya untuk melihat perubahan positif ini kita itu harus peka dan dalam kondisi batin yang tenang serta aura yang bersih. Dan setidaknya ada 3 perubahan positif yang biasa dialami suami-suami klien saya setelah diikhtiarkan bersama saya. Baik itu yang menggunakan wasilah tasbih karomah ar-Rahman maupun sarana cincin Anira yang saya rialdohi sebagai sarana ikhtiar. Jadi bunda, perubahan yang pertama itu biasanya terjadi di suami peselingkuh adalah suami yang tadinya kasar udah berangsur-angsur lembut. Ya, yang tadinya dingin, cuek. Nah, sekarang udah mulai buka omongan. Meskipun hanya cuma minta diambilin minum. Nah, pernah nggak bunda mengalami yang semacam ini? Jadi biasanya itu angkuhnya bukan main. Ya biasanya itu cueknya bukan main. Itu bun mendadak sedikit lebih soft, ya mulai ngajak ngomong dan sebagainya. Bunda-bunda yang sudah ikut bimbingan saya pasti mengalami kejadian seperti ini. Cuman bun kadang-kadang hal-hal kecil kayak gini tuh itu sering luput dari perhatian kita. Apalagi kalau kita punya ambisi ingin suami di sini cepet-cepet mutusin selingkuhannya. Ya hal-hal kayak gini tuh biasanya nggak begitu ngaruh ke kita. Nah sebenarnya ini yang membedakan antara istri-istri yang ikhtiarnya itu cepet atau yang kurang cepat. Nah biasanya yang peka melihat fenomena kecil seperti ini, nah itu malah yang lebih cepat ikhtiarnya. Loh, kenapa begitu? Ya karena hanya hati yang jernihlah yang bisa memperhatikan detail-detail kecil kebaikan suami seperti ini. Dan hati yang jernih itu biasanya akan membantu kita untuk mengeksekusi strategi komunikasi berikutnya ke suami. Jadi kalau hal-hal kecil ini luput dari perhatian bunda, maka saran saya coba bunda sedikit lebih peka dan perhatikan detailnya sambil bunda perbanyak rasa syukur kepada Allah. Karena Allah berjanji, barang siapa bersyukur pasti ditambah nikmatnya. Nah, tanda perubahan positif yang kedua nih bun. Suami yang tadinya itu jarang di rumah, sekarang sudah mulai agak lama di rumah. Nah, syukur-syukur udah nggak sering-sering pegang HP nih bun. Nah, itu tanda yang sangat baik sekali bunda. Dan ini pernah kejadian di klien saya bun. Jadi suami klien saya ini tadinya juga gitu, ngeluyur terus. Ya sekali keluar rumah itu bisa baru pulang tuh besoknya, alias nggak tidur di rumah. Dia tidur di rumah pelakor bun. Na'udzubillah. Setelah proses ikhtiar selama beberapa waktu ya, ketika aura rumah tangganya sudah lebih jernih, nah biasanya suami di sini otomatis akan lebih banyak di rumah. Nah, ketika suami ada di rumah seperti ini, maka saran saya jangan pernah membahas soal perselingkuhannya ya, soal selingkuhannya atau soal kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kenapa? Ya, nature-nya bun, laki-laki itu nggak suka ditunjuk-tunjuk kesalahannya. Karena semakin dia itu diajak ngomongin kesalahannya, hatinya itu akan menjerit. Aku tuh emang nggak ada pernah benernya ya di mata kamu. Nah, itu soal apa sih? Itu soal citra. Itu soal wibawa bun, soal harga diri suami bunda. Iya bunda, saya tahu suami memang salah. Suami tuh udah selingkuh, salah gitu. Tapi bunda,
Kalau kita sudah bertekad untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, ya ingin suami mau diajak sama-sama membangun kembali rumah tangga, maka ya citra suami ini itu harus dijaga benar ketika di rumah. Semakin citra dan harga dirinya kita jaga, maka insya Allah suami akan makin nyaman sama kita. Jadi yang tadinya stay di rumah 4 hari, ini bisa nambah jadi 5 hari, Bun. Dan lama-lama seminggu full bisa pulang ke rumah. Atau kalau suami sering keluar rumah nih, Bun, atau sering pegang HP, nah ini insya Allah dia akan lepas berkurang keluar rumahnya dan mulai lepas dari HP-nya. Dan ini sebenarnya tanda bahwa suami masih bisa diikhtiarkan untuk segera putus dari selingkuhannya. Nah, hanya saja nih, Bun, jangan buru-buru membahas itu dulu di fase ini. Kalau Bunda ikut bimbingan saya, tunggu kode dari saya. Ya, setelah saya lihat kondisi aura rumah tangga Bunda pastinya. Oke, terus Bun, perubahan yang ketiga. Nah, ini yang cukup jelas kelihatan ya, yaitu suami yang tadinya irit bicara, nah ini mulai enak diajak ngomong. Ya, yang tadinya ngomongnya tuh suka ngotot ya, merasa paling benar sendiri. Nah, sekarang sudah mulai enak diajak TikTok-kan nih pas lagi ngobrol. Nah, jadi ini bikin Bunda jadi merasa bahwa suasana kebersamaan dengan suami ini makin nyaman. Nah, di sini hatinya sudah mulai luluh. Maka saran saya, kalau sudah ada di situasi seperti ini, maka lakukan 2 hal, Bun. Pertama, perbanyak bercanda sampai Bunda dan suami ini bisa ketawa bareng. Dan yang kedua, perbanyak ngomong sambil bisik-bisik. Ya, kayak orang lagi berbagi rahasia gitu, Bun. Ya, kenapa ini penting? Karena ketika tawa itu bisa pecah di antara suami istri, ya semua kebekuan itu akan cair dan ikatan batin akan kembali rapat. Nah, klien-klien saya itu pernah loh, Bunda, ada klien saya ya yang ketika sudah beberapa bulan ikhtiar, nah waktu itu beliau meminta saya mentirakati dan merialdohi cincin pribadi beliau sebagai sarana buka aura pendamping ikhtiarnya. Nah, beliau justru cerita ke saya bahwa suaminya ini curhat. Dia bilang, udah gak betah lagi sama kelakuan selingkuhannya yang serakah, egois, dan mau menang sendiri. Nah ini, Bun, kalau udah begini, nah ini biasanya sudah tinggal nunggu waktu aja, ya suami bakal memutuskan pelakor dalam waktu yang tepat. Nah, jadi kalau Bunda sudah menemukan 3 tanda perubahan ini, atau setidaknya nomor 1 aja, itu layak disyukuri, Bun. Ketika Bunda mensyukuri perubahan kecil dalam diri suami dan fokus ke situ, maka insya Allah perubahan kecil itu akan berkembang semakin besar. Dan ketika momennya pas, ya suami biasanya akan memutuskan selingkuhannya dengan kesadarannya sendiri. Seperti yang dialami oleh sebagian klien yang saya bimbing. Oke, itu tadi ya, Bun, 3 perubahan positif yang perlu Bunda syukuri supaya hatinya makin terkunci sama Bunda. Nah, buat para sahabat Bunda yang ingin saya bimbing melewati proses ikhtiar seperti klien-klien saya yang lainnya, silahkan Bunda bisa langsung saja klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini atau yang ada di bawah video ini. Baik, saya Bunda Ipuspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.